Halo, salam bahagia semuanya. Om Swastiastu. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sedikit berbeda ya untuk latar dan juga tema kita hari ini, karena Kevin masukkan ke tema Bali version ya, versi Bali. Hal-hal yang berkaitan dari energi di sini, Kevin dapatkan dari Kevin meditasi. Ada 3 poin, yaitu tentang joy, magic, dan juga spiritual. Kemarin kita sempat membahas hal-hal di Egyptian series, dan kali ini Kevin akan menggunakan suasana Indonesia. Ada hal apa yang mungkin akan bisa Kevin sampaikan terutama untuk tema kita hari ini? Temanya tentang tugas semesta untuk sahabat kebahagiaan, berkaitan dari perjalanan spiritual sahabat kebahagiaan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Apa tugas semesta untuk kamu? Oke, dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan dari semesta. Ini adalah bacaan dari semesta. Terkadang energinya bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Karena bacaannya adalah general, jadi kita harus lebih bisa bijaksana. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Nuansa yang berbeda. Kita akan liburan dulu ke Bali. Dan buat sahabat kebahagiaan, kita cek bersama-sama ya untuk energi tema kita hari ini. Ini Kevin spesial menggunakan kartu karya Kevin sendiri. Ada beberapa hal yang berkaitan dari tema. Pasti Kevin akan buat kartunya. Dan ini adalah kartu Oracle untuk tema kita tentang tugas semesta untukmu dalam sebuah perjalanan spiritual kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kita akan cek bersama-sama energinya seperti apa. Sambil Kevin konsentrasi, merasakan energinya. Sahabat kebahagiaan fokus sama diri sendiri ya. Fokus untuk diri sendiri dan kita akan cek. Untuk energinya, ini adalah energi untuk kita semua, bukan hanya kepada sahabat kebahagiaan, tapi juga kepada Kevin juga. Ini adalah tentang perjalanan spiritual kita yang ditugaskan oleh semesta. Ada hal apa yang perlu kita ketahui? Oke, untuk kartu yang pertama, ada kartu damai, tentang sesuatu hal yang harus kita jalani. Damai. Ya, kedamaian sejati tentunya datangnya dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa memprioritaskan mana yang menjadi hak kita, mana yang bukan menjadi hak kita, mana yang perlu kita lakukan, mana yang tidak perlu kita lakukan, artinya kita sudah bisa memilah di mana letak kedamaian yang akan kita dapatkan. Kalimat oracle-nya di sini adalah walaupun orang lain jahat kepadamu, namun kita harus tetap baik pada dirimu sendiri. Berkaitan dari perjalanan diri sahabat kebahagiaan, terkadang hidup kita itu tidak pernah merasakan sebuah kedamaian. Kenapa? Karena kita itu selalu berurusan dengan orang-orang yang pada dasarnya tidak penting. Orang-orang yang toksik, orang-orang yang jahat. Kita selalu bergelut kepada mereka. Sehingga kita melupakan diri kita sendiri. Maka dari itu, semesta memberikan tugas kepada diri kita. Bahwa kita harus selalu berbuat baik pada diri kita. Jangan selalu berkumpul kepada hubungan-hubungan yang toksik, melekat pada hubungan yang toksik, atau bertemu dengan kelompok-kelompok yang toksik, maka kita akan bisa tertular menjadi orang yang toksik. Untuk saat ini, sahabat kebahagiaan diminta oleh semesta untuk lebih bisa mengutamakan diri kamu. Ya, memang kita sudah terlalu banyak berbuat kebaikan kepada orang lain. Ya, itu memang sudah kewajiban kita sebagai makhluk Tuhan. Tapi
Pernahkah nggak sahabat kebahagiaan untuk memperlakukan baik pada diri kamu sendiri? Mungkin ini adalah saatnya, waktu yang tepat untuk kita semua berbuat baik pada diri kita sendiri, sehingga perasaan damai itu akan muncul di dalam batin kita. Tugas pertama dari semesta, berbuat baiklah pada diri sendiri, agar kamu bisa menemukan sebuah kedamaian dalam batin kamu. Lalu tentang tugas dari semesta tentang perjalanan spiritual untuk kita semua. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah ikhlas. Di sini Kevin ada kalimat bahasa Balinya ya. Untuk sahabat kebahagiaan juga bisa membaca saja kalimatnya di sini. Kevin terjemahkan sebagai energi. Kita selalu bisa memaafkan, namun tidak harus melupakan. Ya, terbelenggu ke dalam hal-hal yang berkaitan dari sebuah kemelekatan. Terkadang kita mungkin bibir kita, ya aku maafin dia, tapi terkadang hati kita, perasaan kita itu sulit untuk melupakan kejadian-kejadian di masa lalu, terutama luka batin. Memang belajar ikhlas itu butuh kesabaran. Belajar ikhlas itu butuh suasana yang benar-benar memasrahkan diri kita kepada Tuhan kita, kepada Sang Yang Widi. Ketika kita sudah bisa berada di level ikhlas, segala sesuatunya bisa kita hadapi dengan sebuah penerimaan. Level vibrasi kita berada di level penerimaan. Ketika kita sudah menerima segala sesuatunya, kita menjadi orang yang mudah memaafkan. Maaf bukan membuat kamu semakin jatuh, tapi justru kata maaf dan memaafkan seseorang, ini justru vibrasinya membuat sahabat kebahagiaan selalu naik vibrasinya di level power. Ketika kamu di sini sudah ikhlas, memaafkan siapapun, memaafkan musuh-musuh kamu, terutama juga memaafkan diri sendiri, maka sahabat kebahagiaan akan mendapatkan hal-hal yang positif, kedamaian dan juga rasa ikhlas. Ya, sama-sama belajar ya untuk mengikhlaskan sesuatu, mengikhlaskan yang seharusnya kita lepaskan. Kita jangan selalu melekat pada sesuatu hal yang tidak pasti. Kita tahu itu salah, namun terkadang ego, hawa nafsu, gairah itu menjebak kita ke dalam hubungan yang melekat. Maka dari itu, kita sama-sama meminta maaf sama diri sendiri. Maafkanlah segala sesuatu hal yang membuat kita itu terbelenggu di dalam ranah keduniawian, melekat kepada sesuatu hal yang tak pasti. Dan kita minta maaf pada diri kita sendiri yang selalu egois. Dan kita meminta maaf sama diri kita sendiri. Selalu berbuat salah. Seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya kita seperti ini. Tapi lebih baik kita ikhlaskan segala bentuk kemelekatan di dalam diri. Agar kita juga bisa mendapatkan perasaan damai. Oke, untuk tugas semesta untuk kita hari ini. Ternyata memang benar ya, ada kartu ikhlas dan di sini ada kartu maaf. Kalimat oracle-nya adalah sebelum meminta maaf pada orang lain, cobalah untuk memaafkan diri kita sendiri. Ya memang penting ya sahabat kebahagiaan. Kita ikhlas melepaskan seseorang, namun kita lupa memaafkan diri sendiri. Ya pasti kemelekatan itu ada di dalam diri kita. Mungkin sahabat kebahagiaan untuk saat ini memang sedang bergelut, bertarung di dalam sebuah kemelekatan, hubungan cinta bersegi-segi, hubungan yang sifatnya adalah karmic relationship. Kapan aku bisa terlepas dari ini semua? Aku melupakan diri dia, kayaknya gak sanggup. Semakin melupakan diri dia, justru semakin rindu dan mengingat diri dia. Maka dari itu, penting untuk meminta maaf sama diri sendiri. Agar segala sesuatunya itu dipermudahkan. Ini adalah tugas dari semesta, di mana sahabat kebahagiaan diminta untuk lebih bisa mengenali diri kamu, tentang kebutuhan kamu. Kamu kebutuhannya apa di dalam ranah kehidupan ini? Apakah hanya mencari cinta saja? Apakah hanya melekat kepada orang yang itu-itu aja, tidak ada sebuah perubahan? Sedangkan kita menuntut dia harus berubah, tapi diri kita tidak berubah. Maka dari itu kita perlu untuk memaafkan diri kita. Mungkin kita terlalu ego, mungkin kita terlalu istilahnya adalah ngoyo sama sesuatu. Ngoyo sama orang. Ya untuk saat ini, maafkanlah hal tersebut. Agar kita juga bisa menjadi orang yang bisa merasakan sebuah kedamaian. Balik lagi di kartu yang pertama. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu belajar. Apa sih yang harus kita pelajari di sini? Ya, hidup adalah tentang belajar. Jika berhenti, kita akan mati.
Belajar dari segala sesuatunya yang pernah kita alami, termasuk cobaan, termasuk hubungan-hubungan yang membuat kita berat, termasuk tentang permasalahan-permasalahan kehidupan, baik masalah hutang, masalah-masalah yang berkaitan dari orang kantor, orang rumah, semuanya kita punya banyak masalah yang sudah kita lalui. Tapi kita memang di sini diminta untuk belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Kalau kita nggak belajar, artinya kita akan tergerus di dalam permasalahan itu. Ya, menjadi seseorang yang berilmu itu penting banget ya, sahabat kebahagiaan. Ketika kita haus akan ilmu, maka kita akan terus hidup. Tapi kalau kita males belajar dari pengalaman kita sendiri, dari pengalaman orang lain, kita cuek terhadap ilmu pengetahuan, artinya diri kita itu sudah mati. Maka dari itu, belajar adalah bentuk energi positif, di mana sahabat kebahagiaan akan meningkatkan nilai spiritual kamu untuk terus maju dan melihat segala sesuatunya penuh dengan keluasan. Oke, cukup positif energinya ya. Ini adalah tugas dari semesta buat diri kita. Damai, ikhlas, maaf, dan juga belajar. Belajar dari segala sesuatunya. Ibarat kata nih sahabat kebahagiaan, semesta ini adalah segudang ilmu. Berjuta-juta dan bahkan bermiliar-miliar ilmu ini ada di semesta. Alam semesta ini adalah mata pelajarannya. Masalah kita adalah ujiannya. Orang-orang yang kita temui ini adalah dosen atau guru-gurunya atau pengujinya. Sedangkan jika kita sudah bisa lulus dari permasalahan itu, kita belajar dari semesta alam ini, sejagat raya ini, maka kita bisa dikatakan orang yang berilmu. Orang yang akan mati begitu saja. Kita tidak akan mati begitu saja, karena kita selalu haus akan ilmu pengetahuan dan belajarlah dari semesta. Maka sahabat kebahagiaan akan menjadi orang yang damai dan orang yang beruntung. Selanjutnya, setelah kita belajar ternyata memang ada sebuah resiko. Ya, resiko yang kita alami ini justru akan membuat kita itu semakin jeli. Kita bisa menjadi orang yang visioner ketika kita tahu masalahnya kayak gini. Oh, pikiran kita akan bekerja untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Tuhan memang menciptakan masalah dan Tuhan menciptakan sebuah solusi. Solusinya dari mana? Dari cara kita berpikir, dari cara kita belajar menghadapi permasalahan-permasalahan yang sudah pernah kita lalui. Jangan merasa diri kamu stagnasi, nggak bisa keluar dari permasalahan. Karena kita adalah makhluk spiritual. Kita bisa berjuang, kita bisa menggapai segala bentuk keinginan kita, termasuk resiko-resiko yang kita dapatkan. Kalimat oracle-nya, berani mengambil resiko, kita akan menang. Kita akan senang. Ini adalah kalimat motivasi untuk diri kita ya, sahabat kebahagiaan. Ketika kita sudah bisa keluar dari box kita keluar dari zona nyaman kita, walaupun ada sebuah resiko, artinya kita memang menantang diri kita untuk maju. Mungkin saat ini kita kondisinya stagnasi, kita hanya berada di satu kotak saja, berada di zona nyaman. Kita takut akan sesuatu di luar sana. Belum tentu. Ketika ketakutan itu kita lawan, justru membuat diri kita itu menjadi orang yang kuat. Kita akan menang melawan rasa ketakutan kita. Dan endingnya apa? Kita akan senang. Kalimat oracle-nya ini cukup positif ya, sahabat kebahagiaan. Purun ngambil baya, ragane jagi jayanti, ragane jagi seneng. Berani mengambil resiko, kita akan menang, kita akan senang. Untuk energi yang selanjutnya. Ada sebuah perbaikan, sahabat kebahagiaan. Yang namanya kehidupan itu pastinya harus naik tingkat. Nggak mungkin turun ke bawah. Kalau diri kita merasa diri kita tuh udah naik level, jangan sampai kita kembali ke level awal. Kalau diri kita tuh jauh lebih baik ketimbang kita yang 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, kita jauh lebih baik, maka pertahankan dan terus perbaiki. Agar kita memiliki sebuah kualitas dan juga value dalam diri. Meningkatkan nilai spiritual kita, meningkatkan nilai energi kesadaran diri kita, pastinya akan memperbaiki segala sesuatunya, termasuk tatanan hidup kamu. Kalimat oracle-nya adalah, perbaikilah dirimu, maka orang akan memaafkanmu dengan sendirinya. Ya, kalau kita memperbaiki diri kita sendiri, kita sudah menjadi orang yang memiliki value. Orang lain akan melihat kita tuh jauh lebih senang, jauh lebih bahagia, jauh lebih indah, jauh lebih berkarisma, jauh lebih beraura. Ketimbang kita ya sahabat kebahagiaan tidak pernah memperbaiki diri kita sendiri, tapi kita nyuruh orang untuk memperbaiki ini. Kita tidak memperbaiki diri kita sendiri. Nanti takutnya jadi orang munafik.
Kita sama-sama pembacaannya di sini bukan hanya untuk sahabat kebahagiaan, tapi untuk diri Kevin sendiri, bahwa Kevin memang sedang berbenah. Kita sama-sama berbenah. Dan di tema Balinese version di sini, Kevin harapkan energi pembacaannya Kevin di channel YouTube-nya Kevin ini bisa sama-sama kita belajar untuk meningkatkan nilai spiritual kita, terutama untuk kedamaian diri kita. Karena pesan di sini yang muncul ini adalah energi kesadaran yang mungkin terkadang kita lupa atau kita tidak tahu. Maka semesta memberikan sebuah tugas kita untuk selalu bisa memperbaiki diri kita. Kita nggak boleh memperbaiki orang sebelum kita memperbaiki diri kita sendiri. Orang akan melihat value kita kalau kita sudah memperbaiki diri kita. Jangan berada di kondisi stagnasi. Oke, untuk energi yang selanjutnya, ada sebuah harapan, ada sebuah sukacita. Ya, seperti yang Kevin dapatkan dari meditasi Kevin di bulan purnama sebelumnya, bahwa Kevin akan buat video dengan versi yang berbeda, versi Bali di sini. Di meditasi Kevin memang mendapatkan 3 poin jawaban, yaitu tentang joy, tentang sebuah sukacita, magic, sesuatu hal yang sifatnya adalah magic, keajaiban, dan juga spiritual. Kartunya di sini keluar kartu sukacita, joy, sukacita. Dan di sini ada sebuah harapan. Harapan ini adalah bagian dari magic yang kita ciptakan dari nilai spiritual kita. Kita bisa menciptakan segala sesuatunya dari harapan. Manusia akan semakin berkembang dan tumbuh ketika dia memiliki harapan. Jika manusia tidak memiliki harapan, maka dia akan punah. Kalimat oracle dari kartu harapan di sini adalah ketika kita merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana terindah untuk hidup kita. Percaya dan yakin, setiap harapan yang kita munculkan, artinya kita sedang menambah nyawa kita. Dan percaya dan yakin bahwa Tuhan memang akan memberikan rencana terbaik buat diri kita, sehingga kita akan mendapatkan perasaan bahagia, sukacita. Percayalah bahwa kita adalah alasan seseorang untuk tersenyum, karena ada sebuah sukacita. Ya, harapan akan terwujud ketika kita bisa tersenyum untuk diri kita sendiri dan tersenyum kepada orang lain. Karena dengan hal sederhana ini, senyum, kita sudah bisa membuka kebahagiaan di dalam batin kita. Oke, sahabat kebahagiaan. Ini adalah energi dari semesta, pesan yang semesta minta untuk kita semua, untuk bisa memunculkan sisi kesadaran kita, agar kita bisa naik level menjadi orang yang bisa memperbaiki segala sesuatunya. Oke, mungkin seperti itu aja. Ini bukan Kevin menggurui ya, sahabat kebahagiaan. Ini adalah energi dari semesta. Kita sama-sama memperbaiki diri kita, berbenah untuk diri kita, agar kita bisa merasakan kedamaian, keikhlasan, ketenangan, sukacita. Karena semua itu yang kita cari ternyata ada di dalam diri kita, bukan berada di orang lain. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan kalau sahabat kebahagiaan suka dengan versi Bali ini, pasti akan Kevin sisipkan di pembacaan-pembacaan dengan tema Bali, dan tentunya menggunakan kartu ciptaannya Kevin ya. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.